kita record. Oke, teman-teman. Boleh dinyalakan audio dan videonya dulu nih, teman-teman. Oke. Ini sudah ada Selo juga ya. Oh iya. Halo, selamat malam Selo dan Brigita. Gimana kabarnya Selo dan Brigita? Baik, Miss. Baik, oke. Terima kasih Brigita. Kemudian kalau Selo gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Oke. Ini di ruangan yang sama atau beda ruangan nih Selo dan Brigita? Beda ruangan, Miss. Beda ruangan ya. Oke, biar suaranya aman ya. Oke, ini tadi Brigita dan Selo udah makan malam belum di sana? Sudah, Miss. Sudah makan sudah malam. Oke, terus tadi kegiatan hari ini apa aja nih? Selo dulu dari Selo. sekolah sama di rumah. Oh, tadi pulang sekolah jam berapa Selo hari ini? Jam 1. Jam 1 siang. Oh, terus setelah itu kegiatan Selo apa biasanya kalau hari Rabu nih ada kegiatan tambahan nggak Selo? Ada latihan drum band? Oh, les. Ada les, les apa tuh Selo? Les matematika. Oh, ada les matematika. Terus tadi belajar tentang apa sih lo? Latihan soal gitu? Atau baru materi? Latihan soal Ada latihan soalnya juga. Oke. Tadi lesnya bareng sama Brigita atau sendiri sih lo? sama teman. Oh, sama teman tadi. Terus tadi berangkatnya jam berapa berarti lesnya? Jam 3. Jam 3 sore ya. Berarti pulang sampai rumah baru berangkat les lagi gitu. Oke. Terus setelah itu les sampai jam berapa tadi, Selo? Sampai jam 5. Jam 5 sore. Ini ya lumayan sore ya. 2 jam berarti belajarnya, lesnya ya. Oke. Terus selain itu ada kegiatan tambahan apa lagi, Selo? Kalau weekday. Setelah itu pulang. Udah, habis itu langsung Udah. pulang ya. Setelah itu langsung pulang ke rumah. Oke, mantap nih, Selo. Terima kasih, Selo. Oke, lanjut lagi ke Brigita nih. Kalau Selo tadi ada les matematika. Kalau Brigita hari ini ada kegiatan apa nih, Brigita? Enggak ada sih, Miss. Cuman pulang sekolah, habis itu di rumah aja. Oh, di rumah aja. Setelah itu istirahat ya. Tidur siang nggak Ya, tadi Brigita? tidak. Nggak tidur siang. Nggak kebiasaan tidur, tidur siang Brigita. Biasa sih, Miss. Cuman Oh, tadi itu ada biasa. tugas. Oh, ada tugas. Makanya nggak bisa tidur siang ya tadi ya. Oke. Udah mulai banyak tugas Brigita. Sudah banyak tugas. Eh, enggak juga, Miss. Ini kebetulan pas hari ini ada Ya, tugas gitu ya. ada banyak Ada banyak. Tugas kelompok apa individu Brigita? individu, Miss. Individu. Oke. Gitu-gitu. Mantap. Terima kasih Brigita dan juga Selo nih. Nanti sambil menunggu Dimas dan juga Bella ya. Ini Dimas sama Bella belum join. Kita sambil nungguin mereka sambil kita share screen dulu ya. Misalkan share screen dulu nih. Terakhir kali kita kemarin belajar tentang apa nih Selo dan Brigita masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Coba kita ingat-ingat lagi teman-teman. Hmm. Sepertinya Selo masih ingat? Dulu kita pernah membahas tentang bagaimana kita menggunakan ChatGPT itu ya, AI untuk Membuat, membantu, iya, ya, membuat, ya, membuat apa tuh, Brigita dan Selo? Masih ingat nggak? Kita praktek bikin apa membuat tuh? apa ya kemarin? Buat Buat cerita fiksi kalau nggak salah. Oke, iya, membuat cerita fiksi, betul. Kemarin kita diskusi itu ya, teman-teman ya, Brigita dan Selo, untuk Ya. membuat sebuah cerita fiksi. Kemudian setelah itu dibuatkan ininya, promptnya ya, urut satu persatu. Kita mengajak AI untuk diskusi. Jadi kita arahkan itu untuk diskusi dengan AI. Jadi perintahnya secara berurutan gitu. Nah, kalau teman-teman mau bisa langsung pakai yang prompt yang panjang lengkap. Nah, itu juga bisa ya. Kemarin juga belajar bagaimana menuliskan prompt yang baik dan lengkap ya, benar. Nah, itu kemarin teman-teman juga sudah belajar sedikit tentang itu. Oke, ini ada Dimas nih, Sela dan Brigita kita sapa dulu. Halo, halo, selamat malam, Dimas.
Suaranya Mi sudah kedengeran belum nih di tempat Dimas? Halo, halo. Halo, halo Dimas, gimana kabarnya malam hari ini? Baik, baik. Baik, oke, thank you Dimas. Dimas tadi pulang jam berapa nih hari ini? Pulang jam 3. Jam 3 sore. Oh, terus setelah itu kegiatan Dimas apa? Ada kegiatan tambahan? Atau istirahat aja? Istirahat. Istirahat aja ya, karena cukup full ya, kegiatannya padat ya sampai jam 3 sore. Tiap harinya pulang jam segitu Dimas? Atau karena ada Ya, kegiatan tambahan? Biasa jam segitu pulangnya. iya. Oke. Kalau hari Jumat juga jam 3 juga atau lebih lebih awal pulangnya? Tergantung kalau nggak pramuka sih habis Jumatan. Kalau pramuka Oke. jam 3 juga. Oh, ada pramuka juga ya di tempat Dimas ya kalau hari Jumat. Oh, jadi tambahannya ada ini ya, ekstra kelas juga ya. Kalau hari Jumat banyak aktivitas juga. Tapi ini ya sampai hari Jumat aja ya kalau sekolah. Sabtu Minggu libur kan? Sabtunya Iya, libur ya. Oke. iya. Karena ada juga yang hari Sabtunya tetap berangkat tuh. Tapi ada juga yang berangkat sekolahnya cuma sampai hari Jumat aja. Nah, rata-rata sampai hari Jumat ya biasanya ya, teman-teman ya. Oke, thank you Dimas. Nih, tadi kita lagi bahas sedikit sih, lagi review ya untuk minggu lalu kita belajar tentang apa gitu. Ini sambil menunggu Bella ya, masih kurang satu lagi Bella. Oke teman-teman, kita sambil review lagi materinya. Hari ini masih berkaitan ya. Jadi ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu ketika kita praktik untuk membuat cerita fiksi menggunakan ChatGPT ya, menggunakan AI, kemudian nanti teman-teman juga akan belajar untuk membuat sinopsis ceritanya juga. Kemarin sepertinya sudah latihan ya, praktik untuk membuat teks ceritanya ya. Misalnya dalam beberapa paragraf. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga bisa kembangkan ya menjadi sebuah naskah. Nah, setelah jadi sebuah naskah cerita lengkap, teman-teman juga bisa membuat sinopsisnya. Nah, ini fungsinya teman-teman nanti lebih lebih efektif ya ketika teman-teman ingin merangkum ya sinopsis atau rangkuman dari isi ceritanya akan jauh lebih simpel ketika kita meminta AI untuk membantu kita gitu. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Berikutnya, nanti kita akan menggunakan AI-nya sama seperti biasanya. Ada ChatGPT, kemudian ada yang pernah kita pakai apa saja teman-teman? Sepertinya ada ChatGPT ya. Kemudian kalau teman-teman mau pakai AI lainnya seperti Gemini, terus ada Perplexity, ya, ada Copilot, boleh juga. Nanti kita bedakan hasilnya yang paling oke yang mana yang kita pilih. Gitu ya. Beri kita Selo dan juga Dimas. Nah, lanjut lagi. Berikutnya ini kemarin sudah pernah kita bahas. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa kemampuan tentang MBB. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang MBB, teman-teman. Model bahasa besar. Ini seperti search engine, kemudian translator ya, lalu AI, voice assistant. Dia memproses sebuah kalimat, teman-teman ya. Jadi model bahasa. Nah, teman-teman nanti bisa mencari informasi, kemudian kompresi teks. Nah, ini maksudnya kompresi adalah mempersingkat teks ya dengan mempertahankan informasi dasar dari sebuah teks tersebut. Ya, jadi kita bisa mempersingkat ya, meringkas sebuah teks. Nah, kemudian kita juga bisa menerjemahkan teks. Lalu ada untuk membuat ide juga seperti kemarin yang sudah kita praktikkan, kita meminta AI untuk membuatkan ya, memilih sebuah ide-ide yang bisa kita pilih nantinya, membuat sebuah opsi gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan tata bahasa. Nah, ini ada Grammarly. Siapa yang udah pernah pakai Grammarly, teman-teman? Selo, Brigita, dan Dimas, ada yang kenal dengan Grammarly? Coba, ada yang pernah pakai? Apa itu Grammarly atau pernah dengar gitu? Ada nggak nih? Brigita, Selo, dan Dimas. Dia sepertinya juga ada AI-nya juga sekarang teman-teman ya. Grammarly ini adalah sebuah website. Kalau dulu tuh kita bisa tambahkan ekstensi Grammarly. Coba teman-teman lihat aja. Namanya Grammarly. Nah ini dia. Jadi kita bisa membantu dia bisa membantu kita untuk benerin grammar ya teman-teman ya. Terutama kalau di bahasa Inggris itu kan kadang penulisan kita masih ada yang acak-acakan, tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa bahasa Inggris gitu. Teman-teman bisa gunakan Grammarly untuk membantu kita benerin beberapa sentence-nya, kalimat-kalimatnya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba ini, namanya Grammarly.
Tuh, ada yang pernah coba belum di sini? Coba dari Brigita dulu nih. Brigita pernah dengar dengan Grammarly? Belum pernah, Miss. Belum. Oke, belum pernah dengar ya. Nah, nanti Brigita boleh coba nih. Nanti kalau Brigita sering nulis ya, nulis-nulis, nanti akan bermanfaat nih Brigita ya. Ada Grammarly, sepertinya ada ekstensinya juga. Miss pakai ekstensi Grammarly biasanya. Ini yang di atas nih, kalau teman-teman perhatikan, coba Miss coret ya. Tuh, ini. Dia adalah ekstensi dari Google Chrome ya. Teman-teman bisa menambahkan Grammarly dan lain-lain. Nah, ini ada Google untuk translator ya, ada translator website, kemudian ada macam-macam. Kalau ini Mendeley teman-teman ya. Yang nanti kalau teman-teman sudah mulai masuk di perkuliahan, nah itu biasanya ada citasi ya untuk menambahkan referensi, referensi dari penelitian. Nah, ini menggunakan Mendeley teman-teman. Terus ada Grammarly, ini untuk benerin grammar pada tulisan yang kita buat gitu. Misalnya teman-teman lagi bikin paper atau makalah ya, atau cerita. Nah, itu juga bisa. Nanti ada Grammarly yang membantu kita. Kemudian masih banyak sekali teman-teman kalau mau explore di Google Chrome itu ada ekstensi-ekstensinya. Di bagian ini teman-teman, coba kita klik ini ya. Nanti ada ekstensi. Biasanya ada di Google teman-teman ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, tadi ada untuk pencarian informasi, kompresi teks, terjemahan teks, pembuatan ide, dan juga pemeriksaan grammar. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, ada Grammarly. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, ini dia. Siapa yang masih ingat aturan pembuatan prompt nih? Coba, Selo masih ingat nggak kemarin? Waktu kita membuat prompt, ya, prompt yang seperti apa yang baik nih, Selo? Menurut Selo, coba. Boleh dinyalakan audionya, Selo. Menurut Selo ya, Miss ulangin pertanyaannya. Menurut Selo, bahasa pembuatan prom ya, pembuatan prom yang baik itu yang seperti apa Selo? Mm-mm. Prom atau perintah? Prom itu seperti kemarin kita praktik untuk ChatGPT itu ya, buatkan teks cerita dengan dua Oh, paragraf kayak gitu-gitu. Itu adalah prom Selo ya. yang jelas Hmm. dan panjang. Betul, jelas dan juga panjang ya. Jadi lengkap ya rinciannya ya. Betul, Selo. Terus selain itu ada lagi Selo tambahannya? Itu aja. Itu aja. Oke, mantap Selo. Oke, good job Selo. Terima kasih ya. Selo sudah paham ya tentang pembuatan prompt. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Selo, teman-teman. Jadi dalam pembuatan prompt harus lengkap ya. Kalau bisa panjang tadi. Jadi lengkap, panjang, rinci, teman-teman ya. Kenapa bisa dikatakan panjang? Karena semua informasi yang akan kita berikan ya, itu tersampaikan oleh AI. Nah, supaya nanti AI bisa memahami apa yang kita maksud gitu. Misalnya, kita meminta untuk membuatkan sebuah teks fiksi ya, teks cerita fiksi, kemudian dengan judul ini gitu. Lalu dalam satu paragraf terdiri dari sekian kalimat ya. Kemudian ada tokohnya siapa saja, lalu temanya tentang ini, lalu suasananya, latarnya ya, diksinya, semuanya kita tuliskan informasinya di dalam prompt ya. Prompt itu adalah perintah tadi, Silo ya. Jadi prompt itu adalah perintah yang teman-teman tuliskan ya dalam AI, dalam ChatGPT gitu. Nah, itu supaya bisa dipahami oleh AI, maka teman-teman perlu menuliskan secara rinci dan juga lengkap. Kayak gitu ya. Mantap. Terima kasih ya, Selo. Lanjut lagi. Berikutnya, nah, ini dia. Ini ada beberapa pembahasan tentang hasil ya, akurasi dari jaringan saraf buatan, teman-teman ya. Jaringan saraf tiruan ini yang kita sebut kemarin yang pernah Miss jelaskan sedikit ya tentang jaringan saraf buatan ini kita juga bisa menggunakan yang sudah ready, yang sudah tersedia di internet ya, seperti ada di mesin learning yang kemarin sudah Miss spill sedikit ya penulisan kodenya nih yang suka nulis kode ya Dimas ya. Nanti boleh explore lagi kemarin ya Dimas ya. Kemudian Brigita dan Selo juga boleh explore juga ya untuk penulisan kode ya pada pembuatan
model AI itu bisa menggunakan jaringan saraf buatan yang sudah tersedia gitu. Biasanya disediakan oleh siapa saja, Miss? Nih, contohnya misalkan berikan dia adalah namanya TensorFlow. Nih, ini teman-teman cukup untuk pengetahuan saja ya, tidak harus yang langsung praktik membuat model AI menggunakan TensorFlow gitu, enggak. Miss hanya memberikan informasi tambahan aja yang mungkin Brigita, Selo, dan juga Dimas belum pernah dapat informasinya ya di sekolah maupun di luar kelas gitu ya. Nah, ini Miss berikan dulu karena ini tidak ada di informasinya tidak tersedia secara bebas ya teman-teman ya. Biasanya yang hanya mengerti tentang basic machine learning aja yang paham tentang penggunaan TensorFlow gitu. Nah, ini dia. Jadi Miss kenalkan teman-teman. Namanya TensorFlow. TensorFlow itu adalah sebuah platform ya yang menyediakan model jaringan saraf tiruan yang sudah siap untuk kita gunakan gitu. Jadi sebagai machine learning developer atau pembuat model AI-nya teman-teman ya, itu biasanya dia menggunakan TensorFlow salah satunya. Terus selain TensorFlow ada lagi nggak Miss? Ada gitu ya. Namanya ada Keras teman-teman. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, TensorFlow ini nanti di sini disediakan tutorialnya juga. Tuh ada lihat tutorial. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya, di bagian depan, ini ada contoh penulisan kode seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan jaringan saraf tiruan itu yang seperti apa? Nah, yang ini teman-teman. Tuh. Ya. Jadi kalau dituliskan dalam sebuah kode sederhana itu menjadi seperti ini. Ini adalah contoh sebuah jaringan saraf tiruan. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini. Supaya teman-teman tahu bentuknya kayak gimana gitu ya, biar nggak yang ngawang gitu. Jadi Miss berikan eh, lihat contohnya kodenya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah penulisan jaringan saraf tiruan menggunakan Python programming. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik buat belajar Python, bisa ambil kelas Python Start itu ada belajar tentang Python gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kalau di sini teman-teman baru mengenal aja, jadi pengetahuan dulu gitu. Jadi tidak tidak perlu khawatir ya, Selo, Brigita dan juga Dimas. Nanti kita masih basic-basicnya dulu aja. Oke, gitu. Nah, kemudian jaringan saraf tiruan ini teman-teman yang kita perlihatkan tadi ya. Ini ada flatten, dense, dropout, dense. Ini adalah lapisan-lapisannya teman-teman. Coba kita cari di Google ya jaringan saraf tiruan gitu. Teman-teman kalau mau cari informasinya, boleh banget ya. Boleh searching-searching seperti ini. Tiruan. Nih, kita lihat gambarnya, teman-teman. Nanti akan ada muncul lapisan-lapisan. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk kode yang tadi kita lihat tadi, nah, kalau dilihat dalam sebuah gambar akan menjadi seperti ini, teman-teman. Coba kita lihat gambarnya. Si loading ya. Tunggu dulu. Nah, ini dia. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini ada sebuah contoh penulisan gambar ya. Ada struktur untuk jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada input, hidden, dan juga output. Nah, ini teman-teman. Jadi ada bagian input data yang kita berikan. Kemudian ada lapisan yang tidak terlihat ya teman-teman ya di dalam jaringan saraf tiruan tersebut. Lalu dia ada output juga. Nah ini jaringan saraf tiruan yang sederhana seperti ini teman-teman. Ada input, ada hidden dan juga outputnya. Nah, output ini adalah model AI yang teman-teman gunakan seperti ChatGPT ya, terus Gemini, terus ada Perplexity dan lain-lain. Itu merupakan hasil output dari sebuah jaringan saraf tiruan. Gitu. Nah, untuk penggunaannya teman-teman bisa dalam bentuk ChatGPT ya, dalam bentuk chatbot seperti yang pernah kita gunakan ya di ChatGPT. Coba kita buka dulu ChatGPT. Nah, ini adalah tampilan chatbot yang biasa teman-teman gunakan untuk mencari tahu informasi, kemudian untuk memberikan instruksi-instruksi ya atau prompt tadi yang kita sebut dengan prompt. Teman-teman bisa ketik di sini, tanyakan apa saja. Nah, teman-teman bisa tulis promptnya secara lengkap dan juga rinci seperti biasanya, gitu ya. Oke, Brigita, Selo, dan Dimas. Kita lanjut lagi berikutnya.
Nah, ini ada kualitas jaringan saraf buatan ya. Jadi ada beberapa hal di sini bersikaplah spesifik. Nah, ini untuk memberikan perintah, teman-teman perlu memberikan perintah yang spesifik. Nah, kenapa? Kalau kemarin misalnya kita buat perintahnya hanya meminta AI untuk membuatkan cerita fiksi, tidak spesifik judulnya apa, tokohnya siapa, maka AI akan memberikan cerita secara general ya. Ada cerita tapi tidak yang sesuai dengan teman-teman yang teman-teman mau gitu. Misalnya teman-teman pengennya tokohnya namanya ini gitu. Tapi nanti kalau teman-teman memberi perintahnya tidak spesifik, maka hasil dari output AI juga akan memberikan cerita yang general. Jadi tidak sesuai ya tokohnya, kemudian bahkan cerita alurnya juga berbeda gitu. Maka teman-teman perlu memberikan spesifik ya, perintah yang spesifik. Kemudian ada formatnya juga. Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah teks cerita, kemudian teks surat, dan artikel, pasti formatnya ya, struktur penulisannya pasti berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita membuat puisi, nah ini kan biasanya terdiri dari beberapa bait ya teman-teman ya. Kemudian kalau surat, itu ada kop suratnya, ada kepala surat, kemudian ada untuk siapa, ditujukan untuk siapa, isi suratnya, kemudian yang terakhir nama pengirim gitu. Nah ini perlu teman-teman tuliskan formatnya yang teman-teman mau seperti apa. Kemudian kalau artikel, nah ini dimulai dari judul, penulis, kemudian ada pendahuluan, isi, penutup, dan lain-lain. Nah, ini perlu juga dituliskan secara spesifik, teman-teman. Itu untuk contoh beberapa format penulisan sebuah teks. Kemudian ada tentukan gaya. Nah, kalau teman-teman menulis sebuah cerita untuk dikirimkan kepada teman yang ada di luar kota misalnya. Nah, itu kalimatnya boleh yang santai ya. Kenapa? Karena ditujukan kepada teman. Nah, ini lain halnya ketika teman-teman ingin mengirimkan surat kepada guru. Misalnya, teman-teman mau bikin surat izin ya ke sekolah gitu misalnya. Nah, kita bisa minta AI untuk membantu membuatkan surat tersebut. Nah, ini untuk bahasanya teman-teman bisa memilih bahasa formal misalnya. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan juga perintahnya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya untuk kalimatnya, gaya bahasanya antara surat ke teman dengan surat ke guru misalnya gitu, itu juga berbeda ya teman-teman ya untuk format penulisan gaya bahasanya. Kemudian ada percobaan. Nah ini nanti teman-teman kalau kita pernah menggunakan AI ChatGPT, biasanya ada beberapa case ya, yang mana ChatGPT ini memberikan dua rekomendasi sekaligus, dua hasil rekomendasi sekaligus. Siapa yang sudah pernah dapat dua rekomendasi sekaligus dari ChatGPT? Coba, Dimas sudah pernah belum nih, Dimas? Coba kita tanya ke Dimas nih. Dimas, apakah sudah pernah mendapatkan dua hasil rekomendasi sekaligus oleh ChatGPT? Udah. Udah, waktu itu waktu bikin apa tuh, Dimas? Waktu Masih ingat nggak, bikin Dimas? Mm-mm. lupa lagi. Oke, lupa lagi. Ya, nggak apa-apa, Dimas. Tapi sudah pernah ya waktu itu ya, Dimas ya. Ya, Muncul dua, kanan kiri sekaligus gitu ya. Ada dua ya. jawaban ya. Terus Dimas ditanya juga nggak? Menurut Anda, pilihan jawaban yang paling oke yang mana nih? Gitu, gini, ditanyain juga nggak, Dimas? Iya, Di ya chat. nanti disuruh milih satu. Oke, disuruh pilih satu ya. Terus nanti dari hasil yang paling oke nanti Dimas bisa pilih gitu ya outputnya. Oke, mantap nih Mas. Nah, itu contoh juga ketika kita menggunakan AI ya, itu kita bisa memilih rekomendasi ya langsung yang diberikan oleh AI. Kenapa bisa langsung memberikan dua rekomendasi? Biasanya ada dua jenis model teman-teman ya. Mungkin ChatGPT ini membaca perintah kita ya. Mungkin yang dimaksud oleh Dimas tadi ya tentang hal tersebut gitu, tentang A gitu ya. Tapi bisa juga yang dimaksud Dimas ini tentang B gitu. Jadi makanya dia bisa memberikan dua rekomendasi sekaligus supaya bisa disesuaikan dengan permintaan ya kita gitu. Oke, gitu ya, teman-teman ya ada percobaan ini tadi. Ini bagian bentuk dari percobaan. Makanya teman-teman bisa memberi perintah lagi. Misalnya nih hasilnya ternyata dari dua rekomendasi itu belum ada yang cocok, masih belum oke semuanya. Nanti ya Dimas, Selo dan Brigita masih bisa berikan prompt yang lebih jelas lagi gitu. Bahkan boleh diberikan perintah juga kalau di highlight dari hasil sebelumnya yang kurang oke yang mana, yang kurang pas yang mana, teman-teman bisa berikan. Terus bisa bisa ditambahkan lagi ya
dari perintah yang dimaksud teman-teman yang spesifik ya. Yang dimaksud tadi direvisi seperti ini gitu ya. Jadi kita memberikan perintah AI untuk merevisi dari hasil yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, ini untuk bagian dari percobaan. Nanti teman-teman boleh coba juga ya eksperimen untuk bagian penulisan prompt, terus ada percobaan ya, hasil satu dengan hasil berikutnya nanti seperti apa gitu. Pasti nanti akan ada perbedaan. Ya, apalagi kita bandingkan juga dengan AI lainnya ya dari OpenAI kita bandingkan dengan hasil dari Gemini, kita bandingkan juga dari hasil dari Copilot gitu. Itu beda-beda perusahaan ya, teman-teman ya. Sama-sama AI tapi beda-beda perusahaan. Bahkan di WhatsApp juga sudah ada AI ya, teman-teman ya. Ada yang pernah pakai AI yang ada di WhatsApp nih? Coba siapa ya? Dari kita sudah pernah pakai AI yang ada di WhatsApp? Sudah, Miss. Sudah pernah. Menurut Brigita, AI yang ada di WhatsApp gimana tuh? Udah oke belum hasilnya? Oke-oke aja sih, Miss. Oke-oke aja ya. Udah pernah praktek juga dong Brigita waktu itu. Dikasih pertanyaan gitu dia nyambung nggak jawabannya? Lumayan nyambung. Lumayan nyambung ya. Kadang dia ada yang tidak sesuai dengan hasil yang kita mau ya. Karena beberapa perintah itu ada yang tidak bisa diakses langsung oleh AI. Contohnya tentang apa itu? Menurut Brigita ada nggak informasi yang tidak bisa diakses langsung oleh AI? Ada nggak? Brigita pernah menemui? Apa ya? Udah lupa, Miss. Saya kadang Heeh. kalau pakai kayak kata-kata gitu kerja sama teman, kalau buat Oke. buat PR gitu, terus carinya sama-sama. Oke. Ya, jadi lumayan bisa ya beri kita ya. ChatGPT-nya, Iya. AI-nya bisa kita pakai ya. Oke, mantap beri kita. Ya, jadi di bagian AI teman-teman, ada beberapa hal yang biasanya tidak bisa kita akses langsung, seperti informasi pribadi ya. Misalnya teman-teman menyebutkan tentang seorang tokoh ya. Seorang tokoh biasanya ada beberapa case ya. Kalau di OpenAI, di ChatGPT, itu tidak bisa memberikan informasi terkait dengan privasi seseorang, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. Nah, itu juga tidak bisa dia, ya. Jadi ada kayak buatkan kode untuk ngehack misalnya pengen ngehack IG-nya siapa gitu ya. Nah, itu juga nggak bisa, teman-teman ya. Jadi yang melanggar privacy itu biasanya dilindungi oleh AI. Jadi tidak bisa ada outputnya ya. Jadi AI-nya memberikan informasi bahwa tidak bisa diakses gitu biasanya. Teman-teman boleh praktek kok nanti Brigita, Selo, dan juga Dimas ya. Tapi kalau lain halnya dengan Gemini. Nah, kalau Gemini, teman-teman, dia punya database ya yang bisa diakses langsung oleh Gemini karena dia perusahaan Google ya. Gemini itu buatan dari Google. Jadi dia bisa punya database-nya YouTube, punya database-nya Google sendiri ya. Banyak sekali ya websitenya yang di Google Chrome yang bisa diakses di Google Chrome banyak sekali. Jadi dia bisa mencari informasi dari beberapa website, dari YouTube, dari mana lagi. Banyak sekali. Bahkan sekarang Google sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Makanya dia bisa mengakses informasi dari banyak sumber. Nah, ini makanya ada yang bilang kalau Gemini itu lebih informatif, lebih up to date gitu informasinya daripada AI lainnya ya, karena dia memiliki database yang terupdate terutama dari Google gitu. Nah, kalau teman-teman coba di Gemini ya, itu kadang bisa teman-teman ya untuk informasi-informasi pribadi tentang tokoh publik ya, tapi ya ini tokoh publik case-nya. Kalau tokoh yang tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu famous itu biasanya dia tidak bisa mengakses ya untuk informasinya. Tapi kalau yang sudah famous, terkenal, dia bisa memberikan informasi berdasarkan informasi yang sudah ada di website ataupun di berita-berita ya yang ada di YouTube gitu. Atau dari sebuah postingan di Instagram ya, di Twitter atau di sosial media lainnya gitu. Nah, itu bisa teman-teman ya. Itu untuk Gemini. Terus ada lagi AI Microsoft, itu ada Copilot. Nah, kalau Copilot itu nggak terlalu banyak praktek di sana ya. Mungkin dia juga bisa memberikan informasi, tapi sebatas informasi yang dia punya di database-nya Microsoft gitu. Oke, di sini ada yang user Microsoft juga nggak sih? Pengguna Microsoft. Ada, Dimas? Apakah pengguna Microsoft juga? Atau lebih ke Gemini atau ke ChatGPT coba kalau Dimas nih. Kita tanya satu-satu.
lebih ke Gemini sama ChatGPT. Oke, lebih ke Gemini sama ChatGPT ya. Kenapa Dimas lebih pilih Gemini sama ChatGPT? Yang pertama Gemini itu lebih cepat informasinya, terus ChatGPT lebih enak lah interaksinya lah. Oke, betul ya. Dimas pilih Gemini sama ChatGPT ya, karena dua AI itu kalau dikombinasikan sangat bagus ya, Dimas ya. Mantap. Ya. Terima kasih Dimas ya. Lanjut lagi berikutnya dari Selo nih. Kalau Selo yang paling familiar nih, AI apa saja Selo? Selo pilih yang mana nih? Saya si chat GPT. Lebih pilih ChatGPT ya kalau Selo ya. Kenapa itu Selo? Menurut Selo kenapa ChatGPT lebih oke daripada yang lainnya? Mungkin karena sering pakai Oke, karena sering pakai ya. Oke, mantap. Biasanya Selo pernah explore nggak? Selain ChatGPT, ada lain? Ada yang lainnya? chat GPT aja. ChatGPT aja ya. Hingga kini baru ChatGPT aja ya. Oke, mantap Selo. Terima kasih Selo. Lanjut lagi ke Brigita ya. Kalau dari Brigita nih, Brigita paling familiar yang mana AI-nya? ChatGPT, Miss. ChatGPT juga. Kenapa tuh Brigita? Pertama kali kenal ChatGPT dari mana Brigita? Dari teman sih, soalnya katanya bagusan ChatGPT dari Gemini, soalnya jawabannya lebih akurat mereka bilang. Oke, mantap dapat rekomendasi dari teman langsung ya Brigita ya. Oke ya, keren. Mantap, terima kasih Brigita. Oke teman-teman ya, betul banget. Yang dikatakan oleh Brigita, Selo, dan juga Dimas ya, itu ChatGPT merupakan rekomendasi AI terbaik ya teman-teman ya. Salah satu AI terbaik yang ada di dunia. Kenapa? Karena dia juga pencetus pertama juga ya teman-teman ya. Sebelum ada AI yang lainnya, seperti sekarang saat ini banyak sekali ya AI yang bisa kita temui. Nah, dia merupakan pionir juga ya teman-teman ya yang awal-awal ada dia ChatGPT. Terus modelnya juga selalu diupdate teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dari tahun ke tahun ya, database yang digunakan oleh ChatGPT itu juga terupdate ya. Kalau Miss dulu perhatikan di tahun 2022 ya, data yang paling terakhir dia dapatkan, dia akses itu di tahun 2021. Nah, sekarang sudah lain cerita nih. Kalau sekarang dia sudah banyak lagi database yang diakses gitu. Sudah banyak ya, tahunnya sudah up to date juga. Gitu. Itu untuk ChatGPT. Dan kalau kita berikan perintah ya, misalnya perintah yang sama di ChatGPT dengan di Gemini atau di AI lainnya, Copilot ya, dan lain-lain, ada perintah-perintah yang kita berikan ke AI tersebut ya, yang mana AI-nya itu kalimatnya ya ada yang masih kaku ya. Dulu ChatGPT masih kaku teman-teman di tahun 2022 ya. Jawabannya itu masih kaku-kaku dan ada tulisan-tulisan ya yang bisa kelihatan kelihatan banget kalau itu buatan AI. Karena bahasa struktur struktur bahasanya itu ada huruf-huruf yang sering muncul berkali-kali. Nah, itu dulu. Kalau Miss perhatikan dulu ada kata-kata yang selalu muncul berkali-kali diulang-ulang. Dan biasanya ada teman-teman kalau kita perhatikan itu tahu Turnitin nggak? Di siapa yang pernah dengar Turnitin? Turnitin nih, Brigita, Selo, dan Dimas. Ada yang pernah dengar Turnitin? Turnitin itu adalah sebuah alat yang biasanya digunakan di universitas-universitas ya teman-teman ya untuk mengecek similarity biasanya ya kesamaan sebuah teks nih misalnya teman-teman besok mau bikin penelitian bikin teks ya paper atau makalah gitu nah kita bisa ngecek loh teman-teman ya ternyata dari hasil similarity-nya ternyata teksnya teman-teman itu sama dengan teks oleh pekerjaan siswa di universitas lain misalnya gitu di sekolah lain gitu itu bisa kelihatan. Ya, sumbernya dari mana? Misalnya dari www.ini gitu. Ada teman-teman ya. Terus ada similarity-nya, ini ada batasnya teman-teman ya. Dan sekarang juga makin canggih. Ternyata untuk selain similarity ya, ada juga yang diakses itu tentang tingkat AI-nya. Jadi ada pendeteksi AI. Dari teks yang teman-teman buat itu berapa persen dibantu oleh AI gitu, oleh ChatGPT. Karena bisa dipelajari dari struktur penulisan bahasanya.
Tapi lain halnya kalau ChatGPT yang sekarang, teman-teman ya. AI yang sekarang jauh lebih canggih. Jadi struktur kalimatnya juga yang tidak monoton gitu, tidak terlalu monoton dan juga bisa luas ya atau fleksibel. Dari gaya bahasa juga mereka bisa AI bisa menyesuaikan gitu. Nggak harus yang kalimat formal terus, tapi kita bisa membuatnya menggunakan bahasa yang santai dan lain sebagainya. Bahasanya juga bisa kita request ya mau bahasa apa aja gitu. Dia bisa. Nah, itu untuk penggunaan AI ya, teman-teman ya. Ternyata ada juga ya pendeteksi AI gitu. Nah, nanti biasanya kalau teman-teman gunain AI ini ya semakin canggih juga, maka semakin canggih juga ya pendeteksinya gitu. Nanti gunanya kalau teman-teman masuk ke universitas ya, kalau sekarang masih lama ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai kuliah, nah itu ada seperti itu teman-teman ya, tools atau alat yang akan digunakan oleh dosen biasanya gitu. Oke, itu hanya informasi tambahan ya untuk Dimas, Selo, dan juga Brigita. Oke, lanjut lagi berikutnya. Tadi sudah tentang ChatGPT dan lain-lain ya. Oke, kita bahas lagi. Di sini ada ini tadi kita kemarin sudah praktik membuat cerita ya, cerita fiksi. Nanti teman-teman juga akan praktik lagi untuk membuat teksnya, kemudian kita meminta AI untuk membuatkan sinopsisnya juga. Ya, sinopsis atau rangkuman dari ceritanya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita akan memberikan promptnya nanti teman-teman silahkan dibuat serinci, sejelas dan juga selengkap mungkin gitu. Itu untuk penulisan prompt. Oke, lanjut lagi nih. Kenapa orang-orang menyukai cerita? Coba kalau dari Selo nih, kenapa Selo? Oh, tanya dulu ya. Selo apakah suka cerita gitu? Pertanyaannya diulangi dari awal. Selo apakah suka membaca atau mendengarkan cerita atau menonton film? Nih, Selo apakah suka? Mungkin sih lebih menyukai Mm-mm. cerita sama film mungkin. Oke, kalau lebih suka cerita dalam bentuk sebuah Sebuah video. sebuah video, oke lebih ke visual ya kalau Selo ya, lebih ke Ya. visual nih ceritanya. Oke, mantap Selo. Nah, kenapa Selo bisa suka menyukai sebuah video, mengapa Selo bisa menyukai sebuah film tertentu gitu. Coba, Selo kenapa bisa menyukai sebuah alur cerita tertentu? Biasanya karena apa? Apakah karena pemainnya, atau karena alur ceritanya yang unik, atau karena sebab lain? Coba, kalau Selo apa tuh penyebabnya? Hmm, Mm-mm. Kenapa tuh biasanya? hmm, Karena pemainnya, atau pengisi suaranya, atau penulisnya, atau apa? mungkin pengisi suaranya. Yes. Oke, lebih ke animasi gitu ya, Selo ya. Iya. Iya, jadi kalau animasi biasanya dalam bentuk pengisi suara ya, kayak Jumbo kemarin ya. Selo nonton Jumbo nggak? Enggak. Nggak nonton. Tapi tahu Jumbo? Tahu. Tahu. Nah, itu contohnya kemarin animasi yang sangat terkenal kemarin ya di Indonesia. Itu ada Jumbo. Itu diisi oleh orang-orang terkenal ya, teman-teman ya. Makanya banyak juga yang excited ya, banyak yang nonton juga gitu. Jadi ada sebab-sebab orang-orang suka sebuah cerita tersebut gitu. Apakah karena penulisnya atau pemainnya, kalau animasi ya dalam bentuk voice-nya, voice overnya siapa gitu. Atau alurnya yang ceritanya ya oke, visualnya juga keren ya. Itu bisa membuat teman-teman suka juga gitu. Oke, lanjut lagi ya berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita simpulkan ya, tadi kayak Selo, kenapa bisa suka sebuah animasi? Karena pengisi suaranya nih. Ternyata otak manusia lebih memahami informasi dalam bentuk cerita, teman-teman ya. Jadi kenapa teman-teman kalau lihat dalam bentuk video, ya, materi dalam bentuk video itu biasanya akan jauh lebih memahami ya, video atau suara dan visual. Seperti teman-teman saat ini, waktu ngezoom kayak gini. Nah, ini kan kita langsung melihat yang ada di layarnya Miss ya, teman-teman melihat share screen dari Miss, kemudian mendengarkan suara dari Miss yang lagi menjelaskan. Nah, ini teman-teman masuk di dalam sebuah cerita juga gitu. Jadi biasanya ya teman-teman, nah ini otak kita sebagai manusia itu lebih memahami kalau teman-teman menangkapnya dalam bentuk cerita gitu.
Oke, lanjut lagi ya. Ada juga yang visual. Nah, tadi ada yang karena visual, teman-teman ya. Jadi kalau dengerin ya itu audio ya. Terus kalau lebih gambar itu ada visual ya. Audio visual juga ada nanti. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, ini dia. Siapa di sini yang suka bercerita nih? Ada yang suka public speaking, teman-teman di sini atau bercerita atau menulis nih? Siapa di sini yang suka menulis atau bercerita atau public speaking deh? Boleh. Kalau Dimas nih, coba kita tanya ke Dimas. Dimas, dari beberapa poin tadi ada yang Dimas sudah pernah praktikan? Ada yang paling disukai nggak, Dimas? Dari public speaking, menulis, atau bercerita nih. Dimas ada yang suka nggak tuh dari ketiga hal itu? Nggak ada. Nggak ada, belum ada ya, Dimas ya. Ya. Oke, ya nggak apa-apa Dimas. Itu bisa dipupuk kok nanti ya. Kalau Dimas belajar untuk caranya bercerita ya, dimulai dari suka membaca dulu ya. Membaca, terus mendengarkan ya. Dari membaca dan mendengarkan, teman-teman bisa bercerita ya. Misalnya nih, kalau teman-teman lagi di sekolah belajar tentang suatu hal, terus sampai di rumah kita cerita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, terus bercerita ya pengalaman tadi di sekolah bagaimana. Terus contohnya tadi Miss waktu di awal-awal selalu bertanya ya ke teman-teman ya. Pasti di awal lesson pasti selalu Miss tanyakan tadi sekolah di bagaimana gitu tadi tentang apa kegiatan selo, Brigita ya, Dimas gitu. Gimana tadi di sekolah gitu. Itu adalah juga caranya Miss supaya teman-teman bisa melatih cara teman-teman untuk bercerita gitu. Itu juga termasuk bagian dari skill teman-teman ya, kemampuan itu yang perlu teman-teman pupuk juga. Cara untuk public speaking. Nah, nanti akan terpakai ya teman-teman ya, skill tersebut. Contohnya dalam dunia sekolah, misalnya teman-teman sedang presentasi. Nah, nanti kalau presentasi teman-teman cerita ya, apa tentang materinya di slide 1, 2 dan seterusnya tentang apa. Nah, teman-teman bisa melatih skillnya untuk bercerita gitu. Atau contoh sederhana ketika teman-teman mau bikin konten ya, kayak Brigita, Selo, dan Dimas tuh kalau pengen bikin konten ya, itu juga melatih skill bercerita juga ya teman-teman ya. Ada alurnya tuh nanti kalau teman-teman bikin konten gitu. Itu juga bagian dari skill bercerita. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, nanti teman-teman, kita akan praktik ya menggunakan ChatGPT untuk mencari tahu latar cerita, ya, judul ceritanya. Seperti kemarin ya, teman-teman sudah pernah praktik ya minggu lalu. Jadi Miss nanti tidak perlu contohkan yang secara detail karena minggu lalu Miss sudah contohkan ya untuk pengerjaannya. Nanti Brigita, Selo, dan Dimas boleh praktik langsung di ChatGPT gitu ya. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa menggunakan Miro. Nah, Miro ini teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan belum? Miro, teman-teman namanya. Miro itu sejenis untuk menambahkan note, teman-teman ya, catatan. Coba kita buka dulu, miro.com. Nah, kalau teman-teman pernah pakai sticky note ya, yang ditempel-tempel itu biasanya ya, sticky note warna-warni, ada yang pernah pakai? Nah, ini versi online-nya, teman-teman, versi digitalnya. Biasanya buat nulis hal-hal penting ya, kita tempelin di dinding belajarnya teman-teman misalnya, atau di buku, biasanya kan seperti itu ya. Kalau di sini dia versi digital untuk sticky note-nya. Oke, coba kita masuk dulu menggunakan salah satu akun Google-nya teman-teman nanti. Menggunakan Miro, kemudian kita tunggu dulu, masih loading ya. Nah, sambil menunggu, teman-teman silahkan nanti dibuka platform Algonova-nya. Hari ini kita sudah sampai lesson ketiga sepertinya ya. Coba kita lihat dulu. Oh iya, sepertinya sudah sampai lesson 3. Oke, betul teman-teman, lesson 3. Nanti silahkan Selo, Brigita, dan juga Dimas dibuka di lesson ketiga, membuat sinopsis cerita. Nah, nanti kita mulai kerjakan di platform Algonova-nya, teman-teman. Ini sepertinya ada beberapa soal yang perlu teman-teman kerjakan sebagai latihannya. Nah, ini kita klik aja, scroll ke bawah di lesson ketiga. Kemudian kita klik di nomor 1. Kita lihat dulu, masih loading ya. Kalau masih loading, tunggu aja. Biasanya membutuhkan beberapa waktu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Apa nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide?
Nih, teman-teman bisa belajar sekaligus menggunakan cara menggunakan AI ya. Kemarin sudah pernah Miss beritahu ya. Teman-teman bisa sekalian membuka AI untuk penerapan pengerjaan konsep cerita dan lain-lain. Nah, ini contohnya dan soal nomor satu tentang cerita. Lalu ini teman-teman bisa hubungkan nomor dan juga beberapa poin ini untuk tindakannya. Lalu nanti di bagian berikutnya itu ada file teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Nanti teman-teman silahkan dilengkapi satu persatu dan kalau ada yang butuh didiskusikan, boleh ditanyakan sama Miss ya. Selo, Brigita dan juga Dimas. Nanti kita coba untuk soal-soal latihannya. Nanti kita bahas juga. Oke, gitu ya. Nanti silahkan teman-teman menggunakan Miro. Nah, ini ada pengantarnya juga ternyata di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial penggunaan Miro. Ini ada slide-nya. Nih, kalau nanti teman-teman sudah masuk menggunakan akun Google, bisa klik continue ya to sign up. Kemudian kita klik tanda plus untuk membuat board yang baru, create a board. Kemudian boleh ditambahkan judulnya, misalnya ini text game ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa tuliskan beberapa hal utama di sini. Nah, untuk penggunaan Miro ini seperti sticky note. Jadi teman-teman bisa menambahkan teks di dalam kotak-kotak sticky note tersebut ya. Nanti kita latihan dulu untuk menambahkan judul ya. Kita tambahkan informasi poin-poin penting dari sebuah cerita. Kemarin ada apa saja teman-teman? Ada judul ya, kemudian selain judul ada tema. Tema cerita ya, misalnya teman-teman pilih fiksi, maka cerita fiksi temanya. Kemudian setelah itu tokoh utama atau tokoh yang lainnya ya, tokoh cerita. Terus ada latar cerita ya, ada amanat, ada gaya bahasa dan lain-lain. Teman-teman silahkan tambahkan informasi-informasi poin penting tersebut di dalam Miro gitu. Oke, nanti kalau sudah teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, ini nanti berikutnya juga masih ada satu dokumen lagi ini sepertinya. Kita tunggu dulu, masih loading ya. Nah, ini ada mencari ide cerita. Kemarin sudah pernah ya, teman-teman ya. Untuk mencari ide cerita, teman-teman bisa menggunakan AI. Nah, ini ada sedikit teori tapi tidak terlalu yang harus sesuai banget sama teori teman-teman ya. Kita langsung by practice aja. Teman-teman silahkan nanti ya diklik di sini teman-teman kalau sudah berhasil untuk menambahkan poin-poin informasi di dalam Miro ya. Nanti teman-teman silahkan klik tanda centang pada konsep cerita ini. Caranya teman-teman bisa tandai di sini, kemudian di saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas itu diklik aja. Nah, gitu. Oke, nanti teman-teman silakan ditanyakan kalau masih ada yang pengen diperjelas lagi ya di kita Selo dan juga Dimas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk share screen dan kita buka platform Algonovanya ya. Oke, Miss sudah stop share. Kemudian Brigita, Selo dan juga Dimas bisa mulai untuk share screen. Oke, ini Brigita sudah share screen ya. Terima kasih Brigita. Kemudian untuk Dimas dan juga Selo, boleh langsung ya lanjut lagi. Ah, ini Bella belum kelihatan ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Kita tunggu dulu nih Bella. Oh iya, Bella belum kelihatan ya teman-teman ya. Dia kemarin sudah masuk di grup atau belum nih? Jangan-jangan masih belum dapat infonya. Oh iya nih, jangan-jangan belum dapat info. Coba kita kirimkan dulu. Oke, teman-teman bisa masuk username dan juga passwordnya ya. Ini sembari Miss mengirimkan remind ke Bella juga konfirmasi ya, karena belum kelihatan di sini Bellanya.
Nah, ini dia. Oke, Dimas, Sheila, dan Brigita. Ini Miss kirimkan remind-nya juga langsung ke personal ya. Karena Miss kira tadi semuanya sudah masuk nih. Ternyata kemungkinan Bella belum masuk nih di grup WhatsApp. Oke, lanjut lagi. Kita kembali lagi ke share screen-nya teman-teman ya. Selo sudah bisa membuka platformnya, Selo? Sudah? Oke, Sudah, Miss. sudah bisa. Kalau begini Ya, kalau nomor sudah, berapa, Miss? kita klik di nomor 3, Selo ya. Kita klik di nomor 3. Oh, Kemudian kita pilih di nomor 1 ya. Kita klik di oke. nomor 1, kemudian kita tunggu, masih proses ya, masih loading di sana. Nah, ini nanti nomor 1, teman-teman, ada poin-poin ya. Apa nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Nah, tadi kita belum membahas tentang nama metodenya ya. Teman-teman silahkan menggunakan AI boleh untuk mencari informasi tersebut ya. Karena tadi tidak membahas tentang nama metode tersebut ya. Kita belum bahas ini tadi. Atau kalau mau teman-teman lihat di bagian file dokumen ya, di setelah nomor 2 ini nanti ada file dokumennya. Tapi teman-teman belum bisa akses ya. Karena nanti akan bisa diakses ketika teman-teman sudah mengerjakan nomor 1, 2, nomor 1 dan 2. Oke, untuk nomor 1, pertanyaannya tentang metode untuk menghasilkan sebuah ide. Nah, ini nanti Miss sambil bahas juga ya. Untuk nomor 1, silakan teman-teman untuk praktik dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu bisa dicentang. Oke, nanti silakan teman-teman bisa sekalian ya diingat-ingat tadi dapat informasinya dari mana gitu. Apakah dari ChatGPT atau Gemini atau dari Google gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nanti kalau sudah bisa kita centang yang warna hijau di pojok kanan atas itu ya, Selo, Brigita dan juga Dimas di nomor 1 nih. Siapa yang sudah ketemu nomor 1 nih, teman-teman? Ada yang sudah ketemu nomor 1? Nanti biasanya kalau sudah 2 kali menjawab ya, kalau uh, belum bisa centang hijau, teman-teman, biasanya ada autocorrectnya di bagian bawah itu ada keterangannya. Koreksi, hasil koreksinya jawaban yang benar adalah ini gitu. Jadi ada pembahasannya supaya teman-teman bisa belajar juga dari sana ya. Ya, tenang aja teman-teman. Ini tidak dinilai benar salahnya ya. Teman-teman tidak dinilai benar dan juga salahnya kalau di platform. Tapi yang dinilai adalah teman-teman sudah mengerjakan atau belum gitu. Nah, kalau sudah dikerjakan, nah ini teman-teman artinya sudah belajar ya bagian nomor 1. Nah, itu kita belajar tentang apa, teman-teman bisa lihat di sana. Oke, siapa yang sudah nomor 1 nih? Kita bahas dulu nih kalau sudah. Ada yang sudah? Oke, Selo sudah ya, sepertinya sudah lanjut nomor 2, sudah terbuka. Oke, Dimas juga sudah. Kemudian Brigita, oke sudah juga. Nah ini teman-teman ya. Untuk nomor 1, sepertinya di bagian bawah sudah ada keterangannya ya. Solusi yang tepat apa nanti akan muncul tentang metode binomial fantasi. Nah nanti teman-teman silahkan cari ya praktek. Praktek langsung dari ChatGPT. Berikan perintah ya, berikan perintahnya. Nah, penjelasan tentang metode binomial fantasi, nah itu apa? Nanti teman-teman silahkan bisa diberikan promptnya untuk ChatGPT. Gitu ya. Oke, lanjut lagi di Mas Helo dan Brigita.
di nomor kedua. Nah, untuk nomor dua kita menghubung-hubungkan nomor ya, nomor satu, 2, 3, dan sampai 5 itu ada urutannya ya. Cocokkan nomor tahap pembuatan ide dengan tindakan yang diberikan. Nah, ini ada urutannya, teman-teman, untuk mencari sebuah ide. Teman-teman bisa eksperimen dulu ya. Tidak perlu khawatir, teman-teman ya, untuk eksperimennya. Nah, nanti kalau salah, kita akan ditunjukkan hasil koreksi ya, penjelasan yang benar itu seperti apa. Nah, ini justru teman-teman akan belajar dari praktek langsung. Oke. Nanti kalau langsung Miss tunjukkan jawabannya, teman-teman tidak terlalu mengingat ya. Karena kalau biasanya teman-teman praktik sendiri mengerjakan, nah itu nanti akan ingat terus-menerus. Oke, nanti Miss akan bantu untuk membahas saja setelah teman-teman berhasil menemukan jawabannya untuk nomor dua. Nah, itu nomor dua, teman-teman bisa hubung-hubungkan urutannya yang menurut teman-teman oke ya, yang mana gitu. Yang pertama, apakah tetapkan tujuan terlebih dahulu atau yang mana? Teman-teman bisa berikan ya urutannya. Nanti kalau sudah bisa kita centang warna hijau, kemudian kita cek. Nanti kalau sudah oke, dia akan bisa lanjut ke bagian berikutnya gitu. Nah, nanti kalau sudah diselesaikan nomor satu dan dua, di bagian berikutnya itu tentang dokumen ya, dokumen penjelasan ada Miro. Oke. Kita dicoba lagi teman-teman ya. Nah, ini nomor dua siapa yang sudah menemukan nih jawabannya? Oke, ada yang sudah dari AI, boleh ya teman-teman ya, karena kita memang belajarnya cara menggunakan AI gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman bagaimana bisa memanfaatkan AI untuk mempermudah tugas teman-teman. Contohnya saat mengerjakan latihan soal seperti ini. Gitu. Oke, dah sudah bisa mengerjakan nomor dua, bisa lanjut ke bagian berikutnya itu ada Miro. Teman-teman bisa coba buka dulu, namanya miro.com ya. Untuk miro.com, coba misalkan bantu mengirimkan linknya. Nanti teman-teman silakan login menggunakan akun. Ah, ini ada Bella sepertinya. Halo, halo Bella. Selamat malam Bella. Hmm. Oke, mohon maaf Miss tadi lupa mengirimkan langsung ke personal chat Bella. Bella sepertinya belum masuk ke grup WhatsApp ya. Miss baru tahu tadi, baru saja. Oh ya kak, Iya iya Bella, kayaknya. Bella sepertinya belum masuk ke Iya. grup ya. Iya, oke. Bella boleh masuk dulu ke grup ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Karena biasanya Miss kirimkan langsung ke grup WhatsApp untuk link Zoom-nya ada pembaruan ya. Tadi Bella apakah sudah masuk ke Zoom yang sebelumnya? Hah? Belum ya, belum ya. Belum. Udah masuk di Zoom yang sebelumnya ya. Oke, nggak apa-apa Bella. Oke, Bella nanti boleh masuk ke akun grup WhatsApp dulu yang tadi Miss kirimkan ya. Untuk update-nya coba Miss kirim ulang lagi ya. Nanti supaya Bella bisa masuk lagi di grup WhatsApp-nya nih. Sepertinya sudah pernah Miss kirim waktu itu. Miss akan kirimkan lagi. Nah, ini dia. Ini untuk grup WhatsApp-nya silahkan Bella bisa masuk di sana supaya nanti selalu update ya. Kalau ada informasi-informasi dari Algo ya, dari Algo Nova atau dari Miss nanti selalu biar Bella bisa dapat infonya gitu. Oke. Udah yang ini ya? Iya, Apa? betul. Sudah masuk Bella? Iya, betul nggak sih yang itu ya? Yang tadi Miss kirimin tuh. Nomor Miss Ah. itu yang akhirnya 56 ya, yang nomornya Oh, akhirnya empat lima tiga enam. kali lima enam. Iya betul, 43 kali 5 Oh. 6 nih nomornya Miss Nah, coba ya. Nanti Bella bisa masuk ya di sana ya. Untuk selebri kita dan Dimas sepertinya sudah masuk. Nah, nanti Bella juga bisa masuk juga di grup WhatsApp supaya selalu update ya. Kalau ada info-info nanti
Karena biasanya untuk informasinya akan dikirimkan di sana gitu, Bella. Oke, thank you Bella udah join. Ya, karena Bella baru saja join, misalkan bantu Bella untuk uh, menjelaskan ya untuk yang akan dikerjakan Bella hari ini ya. Kita nanti hari ini belajar melanjutkan yang kemarin ya, minggu lalu Bella masih berkaitan tentang cerita, pembuatan cerita ya. Minggu lalu sepertinya Bella sudah praktik juga bagaimana membuat prompt ya, memberikan perintah kepada ChatGPT untuk membuat sebuah cerita. Nah, nanti hari ini Bella akan belajar juga caranya membuat cerita dan juga sekaligus sinopsisnya. Ya, jadi hari ini tentang sinopsis cerita. Cara menggunakan AI untuk membantu Bella membuat sebuah sinopsis dan juga poin-poin ceritanya gitu. Nah, nanti untuk itu Bella bisa sambil dibuka di platform Algonova di lesson ketiga. Nah, nanti Bella bisa masuk ke platform Algonova, kita buka di lesson ketiga, kemudian kita klik di nomor satu Bella. Nanti akan muncul pertanyaan yang pertama itu tentang ide ya. Sepertinya tadi akan muncul ya. Apa nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide gitu. Coba Miss share screen dulu ya. Bella nanti boleh lihat share screen dari Miss. Nah, untuk Dimas, Brigita dan juga Selo boleh dilanjutkan ya. Tetap share screen saja. Nah, Bella boleh lihat dulu share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan Bella? Iya, Oke, sudah kelihatan ya. Nah, karena Bella menggunakan device yang berbeda ya, Bella ya. Betul, Bella. iya Kak. Iya, oke. Karena Bella menggunakan device yang berbeda, maka di sini Miss akan share screen saja supaya Bella bisa mengikuti ya, supaya tidak bingung nantinya mau mengerjakan yang bagian mana. Nanti Bella bisa masuk di platform Algonova. Nah, setelah masuk di platform Algonova, seperti biasanya username dan password kita tuliskan ya. Lalu kita klik di bagian nomor 3. Nanti Bella bisa klik di sini judulnya membuat sinopsis cerita. Nanti kita klik lagi di nomor satu. Nah, kalau sudah, nanti Bella di sini akan muncul pertanyaan nomor satu ya. Apa nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Nah, ini nanti Bella bisa mencoba mencari informasi-informasi ini dari AI ya. Jadi kita sekalian praktik menuliskan prompt untuk memberitahu ChatGPT ya, membantu kita memberikan informasi tentang menghasilkan sebuah ide itu namanya metodenya apa gitu ya. Nanti kalau sudah, Bella bisa jawab ya. Contohnya di sini nomor satu ya, karena tadi teman-teman sudah mengerjakan ya, Selo, Dimas dan juga uh, Brigita sudah menyelesaikan nomor satu, jadi kita bahas aja nggak apa-apa di sini ya Bella. Untuk nomor satu, contohnya adalah metode binomial fantasi. Nomor satu itu tentang metode binomial fantasi. Nah ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah ide dari cerita gitu. Nah kalau nanti Bella pengen cari tahu lagi tentang informasi metode binomial fantasi, kita bisa gunakan ChatGPT. Lagi-lagi kita menggunakan ChatGPT untuk memberikan ya penjelasannya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa klik di ChatGPT seperti ini ya, Bella ya. Kita berikan promptnya, kita tuliskan sedetail, selengkap dan juga rinci mungkin gitu untuk penulisan promptnya atau perintahnya. Kemudian setelah itu nanti Bila bisa lanjut di nomor 2, terus nomor 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti kalau Bella sudah mengerjakan nomor satu, 2, dan berikutnya ya, nanti ada bagian tentang penggunaan tools namanya adalah Miro. Nah, nanti di sini ada tambahannya nih hari ini. Namanya Miro. Nanti kalau Bella sudah mengerjakan nomor satu dan 2, akan diarahkan ke bagian file dokumen. Nah, di sini dia sepertinya. Namanya adalah Miro. Nah, ini untuk linknya misalkan kirimkan juga, misalkan kirimkan ulang, namanya miro.com. Nih, untuk pengantar Mironya ya, misalkan kirimkan linknya, oke, di grup, di chat Zoom saja ya, teman-teman ya. Di chat Zoom, nah ini Miss sudah kirimkan ya, nanti Bella, Selo, Dimas, dan Brigita boleh
diakses ya di chat Zoom, itu ada link yang Miss kirimkan untuk mengakses Miro.com. Kemudian selain itu, teman-teman ya, kalau sudah masuk di Miro, teman-teman bisa tuliskan akunnya teman-teman ya, bisa menggunakan akun Google. Nah, nanti Bella kalau sudah punya akun Google akan lebih mudah itu untuk masuk di sana menggunakan akun Google. Lalu kita bisa pilih dulu misalnya teman-teman ya, what's your team name, misalnya student atau apa gitu teman-teman. Bisa tulis aja ya, just option. Nah, ini sepertinya teman-teman bisa pilih yang student aja ya. Lalu continue. Nah, ini kalau tidak muncul seperti ini malah lebih enak lagi teman-teman bisa langsung skip for now. Nah, ini dia. Nah, oh, ini harus ada invitation-nya ya. Enter email here. Nah, teman-teman bisa tuliskan aja akun email teman-teman ya yang mau dimasukkan. Misalnya nanti Bella mau bekerja sama dengan Selo, dengan Dimas dan juga Brigita. Nah, nanti boleh dimasukkan juga untuk linknya nih. Nah, copy this link and share in your work messenger itu misalnya mau di copy bisa. Lalu send invitation atau skip for now ini harusnya bisa nih. Skip tab step ya, oke. Lanjut lagi berikutnya. Nanti ini seperti sticky note nih. Bella sudah pernah menulis catatan di sticky note atau belum? Sudah? Coba Bella boleh dinyalakan audionya nih, belum kedengeran ya, Bella. Oke, Bella apakah udah pernah menggunakan sticky note sebelumnya? Sticky Oh, note biasanya yang belum, warna-warni itu, yang belum kertas pernah. tempel-tempel itu udah pernah belum? Pernah. Pernah ya, pernah ya. Biasanya Bella menuliskan apa? Hal-hal penting seperti PR atau apa gitu ya. Iya, Iya, iya. nah ini sama seperti sticky note gitu Bella. Tapi bedanya ini Oh, sticky note digital. Jadi nanti Bella bisa tuliskan hal-hal penting juga di sticky note digital ini gitu. Namanya Miro. Kemudian mau yang dituliskan apa Miss gitu kan? Kita akan menuliskan poin-poin cerita yang kemarin sudah kita tulis seperti tokoh cerita, kemudian judul ya, lalu alur cerita, gaya bahasa, lalu amanat ya. Dan juga ada sinopsis juga. Nanti teman-teman silahkan ditambahkan pada sticky note ini gitu. Kita bisa klik di sini ya. Ini misalnya My First Board bisa diganti nama juga. Misalnya teman-teman mau kasih judul cerita, membuat cerita fiksi, judul-judulnya ini misalnya gitu boleh dituliskan aja di sini ya, di bagian judul. Kemudian teman-teman bisa membuat baru. Nah, ini ada sticky note. Kita klik aja di sini. Mau pilih sticky note warna apa? Apakah warna pink, warna ungu? Misalnya teman-teman suka warna pink, klik aja warna pink. Terus mau ditempel di mana? Misalnya di sini. Nah, ini kita bisa perbesar juga. Kalau sticky note-nya kurang besar bisa digeser lagi atau mau diperkecil segini juga bisa gitu. Ini bisa di-adjust aja tuh ukurannya. Miss, Ya, Brigita. Oke, ada yang mau ditanyakan? ini nggak bisa harus taruh, memang harus taruh namanya ya, yang tim ini. Oh iya, tunggu sebentar ya. Miss akan stop share dulu. Coba kita lihat share screen dari Brigita. Oh, ini dia. Boleh ditulis student aja nih, Brigita. Kita ketik student gitu. Tim name-nya ya, student. Lalu choose an option, kita pilih yang student. Kita scroll ke bawah nih, cari yang student, Brigita. Teacher or student. Nah, kita pilih itu, lalu klik continue. Kemudian, kalau sudah diklik continue, kita klik skip for now. Nah, ini kalau tidak perlu mengirimkan invitation ya ke teman-teman yang lain bisa di skip for now, lalu skip step. Dah. Nah, kalau sudah bisa lanjut lagi untuk mengerjakan ya. Nanti untuk menambahkan sticky note-nya, Brigita bisa klik di bagian sticky note. Yang mana? Yang ini dia, Brigita. Tuh, ini ada sticky note ya. Brigita bisa pilih untuk warna sticky note-nya mau warna apa. Kita klik, kemudian kita letakkan posisinya. Mau ditaruh di mana nih sticky note-nya Brigita? Apakah di sini, atau di sini, atau di sini gitu. Bisa digeser. Kemudian ukurannya juga bisa di-adjust nih. Bisa digeser ke bawah untuk memperbesar ya. Atau mau diperkecil, bisa ditarik lagi ke atas gitu. Nah, Brigita boleh eksperimen lagi ya. Lanjut untuk menambahkan.
sticky note dan juga menambahkan teks. Caranya nanti kita bisa klik huruf T nih untuk menambahkan teks atau langsung diketik sepertinya sudah bisa itu. Bisa langsung diketik aja seperti judul cerita. Nah, nanti kalau mau dikasih stylenya apa bisa diklik di sini. Beri kita ukurannya berapa, bisa diperbesar atau diperkecil, nanti bisa diklik di sini. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh disampaikan ya. Semangat beli kita. Coba misalkan keliling lagi, melihat progres Dimas, Selo, dan juga Bella. Kemudian Dimas dulu nih sekarang. Coba, Dimas apakah sudah sampai pada Miro? Oh iya, sudah ya. Mironya. Coba kita buka dulu. Kita akses miro.com. Dimas bisa klik di bagian chat Zoom, itu ada link yang Miss kirimkan. Namanya miro.com. Apakah sudah bisa diakses oleh Dimas? Oh, sudah ternyata. Oke, ini udah kelihatan nih Mironya Dimas ya. Ada miro.com. Nah, nanti Dimas bisa latihan. Oh iya, ini sudah ada sticky note ya. Good job, Dimas. Nah, lanjut lagi kita tambahkan teks. Nanti Dimas bisa tambahkan huruf-huruf ya. Teksnya langsung pada huruf T itu. Langsung diketik. Atau mau diganti stylenya ya. Mau diganti ukuran fontnya sekian gitu. Bisa diperkecil atau diperbesar gitu. Nah, Dimas bisa klik di sini. Oke, mantap Dimas. Nah, apa saja yang perlu ditulis ya? Nah, Dimas bisa tuliskan yang pertama judul ceritanya. Jadi kita sekalian praktik menggunakan ChatGPT ya, teman-teman ya. Dimas bisa tuliskan judul cerita, kemudian alur cerita, tokoh cerita, ya, tema cerita, kemudian isi dari ceritanya dan lain-lain. Gitu ya. Dan juga sinopsis. Karena tadi hari ini tugasnya adalah membuat sinopsis cerita gitu. Oke, semangat Dimas. Boleh dilanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh disampaikan sama Miss. Oke, Miss kelilingnya lagi ya. Melihat progres dari Selo. Coba kita lihat. Nah ini. Wis, Oh ya, ini Selo. bagus. Oke, Selo. Ini kita klik dulu di sini. Kita tulis student. Nah, Selo bisa tulis di sini student ya. Oke, sudah. Lalu kita pilih yang student. Kita scroll paling bawah. Nanti ada pilihannya teacher atau student. Nah, nanti kita klik di sana. Oke, kita scroll lagi ke bawah nih di Mas. Selo ya, Selo. Kita scrolling lagi ke bawah, Selo. Kita pilih Hmm. yang student. Ya, betul yang itu, Selo. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu kita tunggu dulu. Nah, ini kita klik skip for now. Nah, kalau sudah diklik lagi, skip step. Nah, nanti akan muncul tampilan dari miro.com. Ah, ini dia sudah muncul ya. Kita tunggu dulu. Kita klik tanda plus My First Board. Nah, ini dia. Kita klik tanda plus untuk membuat board baru. Nah, ini tampilannya nanti di awal akan seperti ini, Selo. Kemudian, Selo bisa ganti judulnya ya. Di bagian atas itu ada untitled ya. Bisa diklik tanda silang dulu untuk memulai membuat sticky note-nya ya. Kita klik tanda silang. Kemudian setelah itu Selo bisa ganti judulnya di sini ya. Di bagian pojok kiri atas itu ada untitled. Bisa diisi. Misalnya judul ceritanya apa. Atau mau dikasih konsep cerita atau mau dikasih judul namanya Selo juga boleh gitu ya. Selain itu nanti Selo juga bisa menambahkan sticky note. Nah untuk sticky note-nya itu ada di pojok kiri. Coba Miss tunjukkan. Nah ini adalah sticky note. Nanti Selo bisa klik di sini. Lalu pilih warna yang akan Selo pilih. Untuk sticky note-nya warna apa? Misalnya warna kuning atau warna orange atau biru ya. Kalau sudah diklik, kita pilih posisinya mau ditaruh mana. Bisa diklik di sini atau di sini atau di sini atau bebas mau di mana aja bisa ya. Nah, ini sudah ada sticky note yang muncul di sana ya. Nanti kalau Silo mau memperkecil ukurannya, kita bisa klik di sini. Nanti ada teks. Nah, ini ada teks, ada T huruf T itu untuk menambahkan teks di dalam sticky note. Nah, nanti Silo bisa klik di sana. Oke. Nah, sudah bisa ya, udah muncul. Kita tambahkan teksnya. Mau stylenya apa nanti bisa diganti di sini, Selo. Lalu untuk ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil di sini ya.
Oke, nah itu dia. Terus yang ditambahin apa aja, Miss? Nah, Silo bisa menuliskan judul cerita, kemudian tema cerita, tokoh cerita, ya, alur cerita, gaya bahasa, diksi, dan lain-lain. Nanti silakan Silo bisa tuliskan sinopsisnya juga yang terakhir ya. Itu adalah sinopsis cerita itu yang poin utamanya ya. Karena hari ini kita membahas tentang sinopsis cerita gitu. Nah, nanti Silo boleh menggunakan ChatGPT juga sama seperti minggu lalu ya. Kita mengerjakannya sambil membuka ChatGPT, kita buat prompt ya, perintah-perintah. Kemudian kita copy hasil promptnya ya, hasil dari prompt kita. Kemudian kita tuliskan poin-poin cerita dan lain-lain tadi di sini. Di sticky note. Nah, untuk sticky note-nya nanti boleh ditambahkan lebih dari satu ya, Selo, di kita, di Mas dan juga Bella. Jadi sticky note-nya boleh pilih beberapa, mau 10 juga boleh ya, satu-satu misalnya. Atau mau dibuat dua atau tiga atau satu aja juga boleh gitu. Mau dibuat warna-warni ya, sekreatif mungkin boleh teman-teman ya. Oke, sip, Eh, mantap loh. Ya, Berarti ini kita di Miro-nya kayak buat perintah-perintah gitu ya. oke Bella. Kalau di Miro-nya nanti kita buatkan hasil dari AI. Jadi nanti Bella bisa tulis poin-poinnya. Misalnya judul ceritanya ini, kemudian uh, naskahnya itu ada gaya bahasanya, misalnya gaya bahasanya santai misalnya. Terus apa lagi? Ada tokoh Eh, ceritanya ini siapa saja gitu. Bella bisa tuliskan poin-poin cerita gitu Bella. Tapi perintahnya nggak usah ya, berarti hasilnya aja. Iya betul, perintahnya tidak perlu Oh, ditambahkan. Hasil-hasilnya aja boleh. oh dari cerita yang kayak waktu itu ya. Iya betul. Jadi Oh, cerita oke. lalu boleh diklik lagi di bagian history. Sepertinya masih ada ya, Bella ya. Kalau di Hmm. ada history, itu kita buka lagi aja biar nggak perlu buat baru, bisa Hmm. langsung lebih cepat ya, Bella Ah, ya. Oke, hmm. mantap Bella. Nanti boleh Eh, lagi. Berarti tugasnya hari ini itu aja ya Kak. Yang ini aja Iya. Miro aja. Iya betul Oh, aja. Nanti kalau sudah kita kumpulin di tadi ada di Algonova. Bella apakah sudah membuka platform Algonova di lesson ketiga? oh ya, nanti bentar Nah, ya. nanti kita sambil buka di lesson ketiga itu ada nomor satu dan dua itu untuk pilihan, ada soal pilihan gitu ya. Kemudian nanti nomor berikutnya nanti ada Miro dan nanti kita submit di sana Bella. Oke, Hmm. ya Ah, siap. Kak saya izin keluar duluan ya Kak, soalnya mau ngerjain tugas. Oh, oke oke. Iya, Iya. Bella. Bella lagi ada tugas ternyata. Iya, Kak. Oke oke Maaf. boleh boleh ya. Nanti Bella boleh lihat recordingnya kalau perlu ya, Miss kirimin. Hmm. Oke, Makasih mantap Kak. ya. Terima kasih Bella. Oke. Kemudian untuk Brigita, Selo dan Dimas kita lanjut lagi ya. Tadi sudah membahas membuat uh, Ini Mironya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Brigita? cara hilangin yang garis-garisnya itu gimana ya? Oh iya, garis-garisnya. Tuh, coba kita Yang lihat. ini. Ada garis-garisnya yang muncul di sana punya Brigita. Oke oke coba kita share dulu bisa nggak Bri kita share linknya ke Miss. Oh, Coba Miss boleh klik di bagian atas ini ada share. Coba Bri kita klik share-nya ya. Kita coba klik dulu. share Iya share ini ya. di pojok kanan atas betul. Oke sudah bisa. Kita klik share kemudian. Ini dia. Can edit. Ini nih. Copy team invite link. Oke, kita klik can edit aja dikirimin ke chat Zoom boleh atau di WhatsApp-nya Miss juga boleh. Ya, beri kita boleh kirimkan di mana boleh. Nomor WhatsApp-nya Miss, beri kita sudah tahu belum? Yang ada di grup itu Yang ya. Iya, yang nomornya akhirnya 43 kali 56 itu yang terakhir itu nomornya. Iya, coba ini Miss buat dulu privasinya. Bisa ya, bisa dicat semua orang kok. Bisa kok. Miss nggak yang. Ini dia. mana ya? Oke, itu yang profilnya warna merah. Coba-coba. Dilihat di sana nanti ada Ya, profil sebentar. warna merah. Ada yang ngirimin Zoom tadi di grup. Itu nomornya Miss. Oke, Oksai Ciko. Nah, itu dia. Itu namanya Miss tuh. Oksai Ciko. Nah, ini dia. Kirim pesan. Oke, boleh dikirim di sini, di sana ya. Oke. Gua gua mau miss. Nggak bisa?
Oh, Iya, diklik sama. Ctrl V lagi. Coba kita buka Miro lagi, kita copy lagi linknya ya. Kemudian kita kirim lagi. Oh, udah. Oh, udah. Oke, kita klik send. Ya, Ya, thank you. Miss. Kita coba Miss buka dulu ya. Oke, ini sudah Miss terima linknya Brigita. Ini masih belum bisa dibuka nih, bentar. Linknya masih belum dalam bentuk link, Miss kirim coba. Ah, ini udah bisa nih sekarang. Coba kita buka dulu. Masih loading ya, kita tunggu dulu. Sambil menunggu, Brigita boleh submit dulu yang ada di platform Algonova itu boleh dicentang warna kuning gitu nanti Brigita ya di platform Algonova bisa diklik selanjutnya. Nanti di bagian berikutnya itu ada nomor 3. Nah, nomor 3 silakan nanti Brigita bisa dicentang ya. Di nomor 3 dicentang lalu kita submit. Nah, itu dia. Oke, kita centang lalu kita submit. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas itu diklik aja. Ah, gitu. Oke, sudah. Nah, ini Miss baru coba dulu untuk menghilangkan garisnya ya. Garis-garis yang Brigita maksud tadi. Nah, ini tadi garisnya munculnya dari awal gitu ya, Brigita? Enggak. Enggak, Miss. Itu kalau kita tarik yang ujung tengahnya dari teks Oh, gitu. Terus oke. yang warna biru nih. Oke. Bentar, kita coba ya. Ini sepertinya Miss sudah bisa menghilangkan satu tadi, Brigita. Coba ya. Nah, ini Miss delete lagi. Caranya Brigita bisa klik aja di bagian. Ah, ini tapi harus bisa harus di ini ya, ditarik ya. Kalau kita tidak tarik sepertinya non. Ada nggak nih? Oh, gini aja Brigita. Nanti kita buat poin-poinnya di sticky note yang berbeda gimana? Kayaknya ini tadi dia tidak bisa terhapus. Oh, Bisa. bisa Brigita. Bisa ternyata. Kadang bisa, kadang ini agak sulit. Ah, bisa. Udah Miss bantu delete ya. Garisnya ini juga mau di delete juga? Ya, Miss. Ya, Miss delete semua ya. Oke, ini sudah Miss bantu delete Brigita. Boleh dilanjut lagi ya untuk nulis isi-isinya. Misalnya mau digeser sepertinya juga boleh. Brigita boleh Itu dari atur. bawahnya ya, Miss, yang di Iya, ujungnya. iya. Ini Yang mau ini putih. yang bagian ini mau digeser juga bisa. Mau ditaruh bawahnya yang atas ini. Kita taruh sini atau di mana? Ya, Miss, ya kalau mau kasih kayak panjang ke samping tuh gimana aturnya? Oh, oke. Caranya begitu bisa Soalnya, klik dulu sekali, terus ditarik ke kanan. Nah, gini oh, gitu, tuh. Miss. Iya, oke, mantap begitu. Udah bisa ya. Lalu ditambahkan lagi Ya, nomor 2 dan lain-lain. Oke, semangat Brigita. Nanti kalau ada kendala lagi boleh Miss. ditanyakan sama Miss ya. Oke, Miss. siap Brigita. Lanjut lagi. Kemudian Dimas, oke, Dimas sudah lancar nih, mantap. Dimas sudah ada judul, lalu ada alur cerita. Wah, tulisannya bold ya, keren nih, jelas ya. Oke, Dimas, semangat Dimas, boleh ditambahkan lagi. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Kemudian untuk Selo, ini coba kita lihat dulu. Selo sudah sampai mana? Oke, Selo, apakah ada kendala untuk menambahkan teksnya? Apakah Ini mau tulis diperkecil? Kalau mau diperkecil, Silo bisa klik di sini nih. Angkanya bisa dikurangin ya, diklik yang paling kecil atau yang sesuai. Ukurannya biasanya 12 itu ukuran standar. Biasanya kalau Silo nulis di Word, Microsoft Word itu ada ukuran 12 tuh. Atau mau dibuat lebih besar lagi juga bisa. Oke, kalau sudah sesuai, Silo bisa lanjut untuk mengetik. Mau ditulis apa di sana, Silo? Boleh diketik dulu isinya. Oke, nah ini coba Miss bantu ya nanti ya, supaya tulisannya
tidak ke bawah tapi ke kanan. Nah, caranya Ya, ya, Selo bisa tulis dulu satu kata. Di situ sudah ada huruf B dan A. Mau ditulis apa di sana, Selo? Boleh ditulis dulu. Oke. Oke. Bayangan ya. Coba Miss bantu dari sini ya, Selo. Oh, tidak bisa. Miss belum dapat aksesnya. Lupa. Coba Selo boleh share dulu. Caranya seperti Brigita tadi, kita klik share di pojok kanan atas. Kemudian ya, kita tunggu dulu, masih loading. Oke, kalau sudah, nah Selo bisa klik ini, copy team invite link. Kita klik, kemudian Selo boleh kirimkan di grup, di WhatsApp Miss ya, di personal chat Miss, atau di chat Zoom, direct message juga boleh. Selo mau pilih mana, di chat Zoom boleh, di WhatsApp juga boleh. Boleh dikirim ke Miss supaya Miss bisa bantu akses dari sini ya. Oke. Tadi sudah di copy kok, tinggal di paste aja. Boleh di chat Zoom, boleh di WhatsApp Miss. oke. Ah, ini ada di chat Zoom ya. Oke, thank you. Hello ya, Miss coba buka dulu link dari Selo. Miss akan bantu Selo buat edit dari sini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan Miro juga kalau untuk daily life ya. Jadi sekalian kalau teman-teman mau bikin catatan-catatan sticky note versi digital, nanti Dimas, Selo, dan juga Brigita bisa praktik langsung menggunakan Miro ya. Kalau teman-teman biasanya pakai paper langsung ya, sticky note asli. Nah, ini bisa mengurangi ya teman-teman, jauh lebih konservatif ya. Tidak memerlukan kertas-kertas banyak. Oke, tunggu sebentar. Masih loading ya, saya load. Kita tunggu dulu. Ah, ini udah muncul. Oke, Miss bantu untuk editing. Nah, ini untuk garis-garisnya saya mau hapus juga atau tidak? Untuk arah panah-panahnya ini mau dihapus juga? Push, Miss. Hapus juga ya? Oke, Miss bantu untuk delete ya. Push. Oh ya, siap. Miss bantu hapus dulu garis-garisnya. Kemudian, Selo kalau mau menambahkan teks, nah seperti ini, seperti bayangan. Kemudian, kalau kita mau perbesar, digeser, tinggal digeser seperti ini, Selo. Tuh. Terus kalau misalnya kurang begitu uh, kecil, Selo bisa klik lagi seperti ini. Bisa diganti angkanya, misalnya 12 atau berapa? Mau dibuat berapa angkanya, Selo? 12, 14, atau 18? Kalau 14 seperti 14. ini. Berapa? 14, Miss. Oh ya, 14 ya. Berarti udah oke ya, seperti ini ya. Bayangan. Nah, boleh ditambah, dilanjut lagi nulisnya, Velo. Bisa diklik enter nih, biar bisa lebih oke. Tuh, ditambahkan lagi, Velo. Boleh diedit ya. Kita coba cek dulu editingnya. Udah oke belum nih? Oke, kita ketik lagi. Bayangan. Kemudian Silo bisa klik di bagian huruf N itu. Ya, kemudian ditambahkan teks berikutnya, bayangan. Nah, itu. Oke, mantap. Sudah bisa ya menulisnya. Ada bayangan di balik. Oke, gerbang. Nah, nanti Selo bisa lanjutkan lagi untuk membuat teks berikutnya. Misalnya mau diperbesar lagi, bisa digeser. Ya, digesernya nanti kalau muncul arah panas lagi, bisa dihapus menggunakan delete ya, yang ada di keyboardnya Selo. Delete atau backspace biasanya ya. Untuk menghapus itu biasanya kita klik aja di bagian panahnya. Ah, udah bisa Selo. Mantap, keren Selo. Nah, nanti Selo boleh dilanjutkan lagi untuk pembuatan Mironya ya untuk mind mapnya, poin-poin utama pada ceritanya Selo gitu. Oke, nanti kalau masih ada kendala, Brigita, Selo, dan juga Dimas dan Bella ya, nanti boleh ditanyakan sama Miss langsung di grup WhatsApp boleh, atau chat di personal ya. Udah WhatsAppnya Miss teman-teman udah tahu ya. Tinggal di chat aja, ditanyakan sama Miss kalau masih ada kendala gitu. Oke, Dimas, Brigita, dan Selo, hari ini tadi kita sudah belajar hal baru ya, terutama tentang apa nih tadi? Coba dari Selo dulu. Selo tadi hari ini belajar tentang apa nih yang baru menurut Selo?
Hal apa yang Selo pelajari, yang Selo dapat hari ini? Apakah cara menggunakan Miro atau cara membuat prom atau apa? Selo boleh disampaikan sama Miss. Mungkin cara membuat Cara mirror. membuat, oke, cara membuat Hmm, sticky note ya, catatan pada Miro ini ya. Oke, mantap. Nanti Selo boleh lanjut lagi ya kalau pengen digunain buat daily life ya. Kalau Selo pengen tulis-tulis hal-hal penting ya di sticky note versi digital, boleh pakai miro.com ini ya, Selo ya. Oke, thank you Selo. Lanjut lagi. Kalau menurut Brigita nih, hari ini tadi yang menurut Brigita cukup bermanfaat buat kehidupan sehari-hari ya. Menurut Brigita yang mana nih? Kayaknya sama sih, Miro. Bisa, Miro juga. ya. Oke. Ram- Oke, kenapa menurut Brigita paling bermanfaat Miro nih? Nanti Brigita ada planning buat menggunakan Miro juga buat daily life? Iya sih, misalnya Ya. apa ya, lebih mudah. Terus kan kalau ke sticky notes yang kalau ditulis tuh bisa hilang kan, Miss. Iya, Soalnya betul. sering kali hilang di buku kalau Iya, ini. betul banget Brigita. Oke, mantap. Nah, nanti Brigita bisa coba ya eksperimen untuk daily life juga lebih bermanfaat lagi. Bisa buat nulis-nulis hal-hal penting yang ingin Brigita tulis gitu. Oke, keren Brigita. Nanti boleh dilanjut lagi ya. Semangat Brigita dan Selo. Lanjut lagi ke Dimas nih. Kalau hari ini tadi Dimas belajar tentang apa nih yang bermanfaat banget nih menurut Dimas buat daily life ya, buat sehari-hari. Menurut Dimas yang mana nih? Coba Dimas boleh dinyalakan audionya dulu nih. Jangan-jangan udah jawab tapi belum nyalain audio. Oke, kita tunggu. Ini Mm-mm. cara menggunakan Miro. Oke, cara menggunakan Miro. Kenapa menurut Dimas dia sangat bermanfaat nih? Menurut Dimas nanti gunanya buat apa sih Miro ini kalau untuk Dimas nih? Gunanya buat apa tuh? Karena lumayan buat catatan itu, buat pengingat Buat waktu lupa. pengingat notebook, iya betul. Jadi ada misalnya agenda-agenda penting ya, atau ada PR ya, atau catatan juga yang penting-penting bikin konsep ide ya. Dimas bisa pakai Miro ini untuk pengganti sticky note ya versi digital. Oke, mantap Dimas ya, keren. Nanti Dimas boleh pakai Mironya buat daily life ya. Oke, semangat terus buat Dimas, Selo dan juga Brigita. Oke teman-teman ya, Miss rangkum juga untuk teman-teman hari ini ya. Jadi tadi kita hari ini sudah belajar mengenal tools baru, namanya Miro ya. Miro itu adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menulis hal-hal penting, poin-poin penting. Ya, contohnya tadi kita menggunakan Miro untuk menuliskan hal-hal penting pada sebuah cerita. Nah, ini sebagai alat untuk praktik teman-teman ya, menuliskan poin-poin pentingnya. Menggunakan Miro kita bisa menggunakan sticky note. Nah, tadi ada sticky note, lalu ada teks juga yang bisa kita tuliskan di sana. Nanti silakan teman-teman bisa untuk latihan lagi ya menggunakan Miro dan sekaligus juga menggunakan AI ya. Tadi yang kita bahas hari ini praktiknya ada ChatGPT ya. Bagaimana teman-teman menuliskan prompt ya yang baik. Tadi ada ya rinci, ringkas ya, kemudian lengkap ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman juga sudah praktik ya untuk menuliskan prompt yang oke, itu seperti apa. Nanti silakan teman-teman boleh diperbanyak lagi latihan menggunakan AI ya, terutama menuliskan prompt yang efektif itu. Nanti supaya sangat bermanfaat nantinya kalau teman-teman mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Gitu ya. Brigita, Selo, dan juga Dimas. Nah, selain itu tadi juga ada informasi tambahan ya dari Miss ya tentang ada jaringan syaraf buatan tadi. Jaringan syaraf tiruan itu bentuknya seperti apa. Nah, tadi Miss contohkan ada sedikit kode yang Miss perlihatkan itu tentang TensorFlow itu hanya sebagai informasi tambahan aja untuk teman-teman ya. Nantinya kita bisa perdalam lagi ya untuk model machine learning ya, model AI di next next lesson gitu. Nah, untuk hari ini kita cukup untuk praktik pembuatan Miro dulu ya untuk poin-poin utama pada sebuah cerita. Lalu ada sinopsis. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Tadi ada sinopsis cerita. Karena hari ini tadi teman-teman praktiknya adalah
bagaimana membuat prompt ya kepada ChatGPT supaya dia bisa membantu kita untuk meringkas atau membuat sinopsis cerita. Gitu ya. Nanti Brigita, Selo, dan juga Dimas boleh dilanjutkan lagi belajarnya atau boleh istirahat dulu, nanti lanjut lagi kapan-kapan ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat seperti biasanya. Oke, terima kasih juga untuk Brigita, Selo, dan juga Dimas sudah menyempatkan untuk hadir ya. Tetap semangat belajarnya. Nanti kita tutup dulu lesson hari ini dan sampai jumpa. Terima kasih Brigita, Selo, dan juga Dimas. Bye, sampai jumpa. Dadah. Amin, Mas. Oke, terima kasih Selo, Brigita, Dimas. Oke, thank Amin. you guys. Kita tutup ya. Bye, selamat malam.